Ya baik, saya akan melanjuti pembahasan pada video yang pertama, saudaraku. Alasan-alasan atau penyebab-penyebab mengapa anak-anak bisa mengalami kepahitan di dalam rumah tangganya sendiri. Yang poin berikutnya adalah poin yang keempat, orang tua meninggalkan anak dan mencari pasangan lain atau berselingkuh. Yang menyebabkan anak terluka seumur hidup bahkan sampai tua. Tidak sedikit saudaraku, terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga, anak yang menjadi korban. Dan itu sudah pasti, anak pasti menjadi korban. Ya, jadi dia melihat bagaimana pertikaian di dalam rumah tangga, dalam pernikahan, uh, papanya dengan mamanya, ya, melihat mereka hampir setiap hari berkelahi dan ujung-ujungnya terjadi perceraian, perpisahan, dan disebabkan oleh perselingkuhan orang ketiga dalam pernikahan. Ini akan menyebabkan luka yang begitu besar di dalam kehidupan anak-anak tersebut, saudaraku. Jadi perhatikan hal-hal ini, Bapak Ibu. Dan kemudian yang kelima, orang tua terlalu mementingkan pekerjaan daripada anak, ya. Jadi luka yang dialami oleh anak-anak di rumah bisa karena orang tua jarang waktunya dan lebih sibuk, perhatiannya lebih banyak dihabiskan buat bisnis, buat pekerjaan, buat karir. Sehingga anak merasa mereka nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian di hati dari orang-orang tua. Orang tua sering memiliki alasan klise bahwa papa, mama bekerja siang sampai malam, bahkan pagi ketemu pagi ya demi masa depan kalian. Saya percaya itu alasan klise, saudara. Alasan yang sebenarnya dibuat-buat ya. Padahal sebenarnya bukan itu intinya. Jadi berikan waktu yang terbaik, perhatian kita buat anak-anak kita. Jangan sampai kita menyesal. Apalagi di golden age mereka, Bapak Ibu. Mereka begitu perlu kasih sayang, kehadiran kita sebagai orang tua. Yang keenam, orang tua mempunyai banyak waktu lebih dengan komunitas agama, teman-teman arisan, rekan-rekan bisnis dibandingkan punya waktu bersama anak. Memang orang tuanya pelayanan, tapi lebih sibuk di dalam kegiatan pelayanan dibandingkan dengan anak. Ini salah juga, saudaraku. Ya, memang kita harus melayani Tuhan. Tapi percayalah, pelayanan utama kita adalah di dalam rumah tangga kita. Kita harus mengerti dulu apa arti melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah ketika hidup kita persembahkan buat Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dengan kita menjaga hidup sesuai dengan firman dalam kekudusan Tuhan, itu melayani Tuhan. Dengan kita membaca firman, berdoa, yang menyembah Tuhan bersama keluarga, itu melayani Tuhan. Dengan kita memberi waktu yang terbaik, perhatian buat istri, buat suami, buat anak-anak, itu melayani Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas pelayanan, ya. Kelihatan kita begitu aktif dalam pelayanan, tapi keluarga kita keteteran, saudara. Anak-anak kita tanpa kita sadari sudah mulai jauh dan kepahitan pada kita. Karena mereka merasa kita lebih fokus pada pelayanan, ya, dibandingkan pada mereka. Pada teman-teman arisan, ya, buat ibu-ibu juga. Tidak sedikit saat ini para ibu-ibu memiliki komunitas-komunitas seperti ini, saudaraku. Ya, sah-sah saja menurut saya. Tapi jangan sampai waktu dan perhatian kita habis di tempat itu dibandingkan buat anak kita. Begitu juga dengan rekan bisnis. Ya. Yang ketujuh, orang tua meragukan pilihan pasangan hidup anaknya. Misalnya tidak setuju oleh karena pilihan anaknya terlalu sederhana, tidak good looking, suku dan ras yang berbeda, tidak seperti yang diharapkan orang tua. Memang orang tua juga memiliki peranan, saudaraku, untuk anak kita mendapatkan pasangan hidup. Kita sebagai orang tua wajib berdoa, minta Tuhan, petunjuk dari Tuhan untuk pasangan hidup yang terbaik buat anak-anak kita. Itu tugas kita, mendoakan mereka. Tapi kalau terlalu campur tangan, ketika apa yang menjadi pilihan anak dikatakan, tidak baik, pekerjaannya belum bagus, bibit bebet bobotnya tidak seperti keluarga kita, ya, atau level mereka di bawah kita. Nah, ini saudaraku melukai hati anak kita, Bapak Ibu. Hati-hati dengan sikap dan perkataan kita tersebut. Kedelapan, orang tua melakukan kekerasan seksual pada anak dan mengancam anak bila berani melaporkan. Saya mengatakan hal seperti ini banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari kekerasan seksual ini, saudaraku. Ya, kesembilan, orang tua mengungkit semua yang pernah dilakukan pada anak.
Padahal itu suatu kewajiban orang tua kepada anak. Jangan pernah saudaraku mengungkit. Contohnya, papa atau mama sudah menyekolahkan kamu di sini. Membiayai kamu seperti ini. Atau memberi kamu fasilitas seperti ini. Jangan saudaraku. Kita sekolahkan dia, beri mereka fasilitas. Itu adalah kewajiban kita. Dan sebuah sukacita kita sebagai orang tua bisa melakukan itu. Tapi jangan sampai kita mengungkit-ungkit pada anak kita. Itu bisa melukai mereka. Dan yang ke-10, orang tua pilih kasih terhadap anak-anaknya berlaku tidak adil. Setiap anak spesial di mata Tuhan. Katakan amin yang percaya. Setiap anak unik, punya kelebihan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang troublemaker. Kalau anak menjadi troublemaker, pasti kita salah mendidik dia. Setiap anak punya potensi untuk menjadi anak yang luar biasa. Jangan pernah membeda-bedakan. Mungkin anak pertamamu ya lebih sukses dibandingkan anak-anak yang lain. Karirnya, sekolahnya. Jangan saudaraku membeda-bedakan perhatian. Membeda-bedakan kasihmu kepada anak-anakmu. Jangan saudaraku. Perlakukan mereka sebagai anak-anak yang kau kasihi. Ya. 11. Orang tua mewajibkan anak untuk bekerja sejak kecil. Sehingga anak tidak memiliki waktu untuk bermain, belajar, bahkan untuk makan sekalipun dilarang. Nah ini saudaraku. Hal ini masih saja terjadi. Di mana anak eksploitasi anak, saudaraku, diwajibkan bekerja ya, harusnya mereka pulang untuk belajar, istirahat, sudah capek di sekolah, mengerjakan PR, tapi anak dipaksa untuk bekerja. Anak dipaksa untuk melakukan hal-hal yang seharusnya belum mereka lakukan, belum waktunya, saudaraku. Dan yang ke-12, orang tua memiliki kasus narkoba, mabuk-mabukan, kriminalitas yang membuat anak-anak menjadi malu dan dibully oleh teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita sebagai orang tua hidup benar di mata Tuhan. Karena kelakuan dan sikap kita itu akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Kita mesti belajar dan jangan cepat puas. Kita mesti belajar setiap saat how to be a great parent. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang benar di mata Tuhan. Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan terlebih dahulu, maka kita bisa membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Jangan pernah berharap anakmu akan intim dekat dengan Tuhan ya. Kalau hidup kita saja Tuhan semaunya kita. Hidup kita tidak sesuai dengan firman. Kita tidak menunjukkan kasih, saudaraku. Kita tidak berlaku adil di rumah. Jangan, saudaraku. Jadi, percayalah, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jangan lepaskan tanggung jawab itu untuk mendidik anakmu secara rohani hanya kepada sekolah minggu. Sekolah minggunya seminggu sekali dan itu hanya 1 jam. Selebihnya mereka di rumah bersama siapa? Bersama orang tua. Bersama bapak ibu. Jadi tugas kita siang malam. Firman Tuhan katakan. Ketika berjalan, berbaring, dimanapun saudaraku. Ajarkan mereka firman Tuhan. Artinya orang tua harus memahami firman Tuhan dengan baik. Jangan lepaskan tanggung jawab itu kepada guru-guru sekolah minggu. Tugas kita membimbing mereka akan firman Tuhan. Ya, maka saya percaya, saudara, anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Hatinya penuh damai, penerimaan, penuh kasih sayang, rasa bangga ketika orang tuanya bangga kepada dia. Jadi saudaraku, mari bersama-sama kita bangun generasi yang luar biasa, generasi yang akan memberkati bangsa kita Indonesia. Generasi yang akan membangun gereja akan semakin luar biasa lagi. Gereja akan semakin militan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Diberkati Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, amin.